Jadi kalau stem cell itu kan sel punca itu kan kita berikan sel yang multipoten untuk supaya dia bisa berubah di dalam tubuh. Kalau dia mau ngobatin sel ginjal, dia bisa berubah dari sel itu menjadi sel ginjal yang baik untuk menggantikan sel ginjal yang sudah rusak. Itu stem cell. Itu ininya stem cell. Tapi kalau ini itu beda. Ini adalah sel tubuh kita dirubah di luar tubuh. Sebetulnya sel tubuh kita punya kemampuan itu. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita. Untuk apa? Dia satu tadi sebagai antigen presenting cell, mempresentasikan antigen. Dua, sifat antiinflamasi. Tiga, sifat tolerogenik. Menyeimbangkan antara sel yang normal dengan sel yang hiperaktif. Supaya sel hiperaktifnya itu tidak menonjol, autoimunnya reda. Yang bisa adalah pada pasien-pasien cuci darah, seringkali kenapa pasien cuci darah itu kebetulan saya ahli ginjal. Banyak yang meninggal itu hanya karena satu jantung, dua infeksi paru. Itu penyebabnya. Bukan penyebab gagal ginjalnya sendiri, karena gagal ginjalnya bisa digantikan oleh cuci darah atau cuci perut atau cangkok. Nah, banyakan mereka walaupun cangkok karena dia minum obat-obat untuk menekan sistem imun seumur hidupnya, jadi sistem imunnya agak rendah. Baik yang cangkok, baik yang cuci darah, baik yang cuci perut atau CAPD. Nah, ini membantu imunoterapi ini dalam mencegah terjadinya infeksi-infeksi ini. Gitu. Dia bisa membantu. Tapi kalau cuci darah menjadi tidak cuci darah nggak bisa. Ya. Kita dengan Prof. Terawan sedang mengembangkan ada namanya VSCEL, Very Small Embryonic Like Stem Cell. Jadi terapi-terapi sel di RSPAD itu sudah banyak ya dikembangkan. Nah, ini juga nggak bisa kalau untuk orang yang sudah cuci darah. Kalau orang cuci darah, cangkok saja. Gitu. Tapi kalau diberikan imunoterapi, tidak ada salahnya. Ya, karena dia akan mencegah infeksi. Gitu. Akan mencegah, membantu imunitas kita untuk supaya kalaupun terpapar infeksi, dia tidak menjadi berat. Ternyata setelah kita pelajari, dia itu mempresentasikan sesuatu itu secara general. Tidak detail ke dalam satu subtipe gennya. Misalnya, si COVID ini kan punya protein S, protein E gitu. Nah, dia bisa mengenali COVID. Yang penting ini COVID. Seperti halnya kita manusia mengenali binatang buas, misalnya harimau, mau harimaunya tutul-tutul, mau harimaunya loreng, mau harimaunya kecil, mau harimaunya besar, itu kita kenali sebagai harimau, sebagai musuh. Itu. Nah itu dia dendritik ini punya kemampuan seperti itu. Nah terkait dengan HIV, itu penelitiannya memang sudah ada. Ini berarti sudah masuk teori kita ini. Kalau gitu antigennya kita ganti aja antigen HIV gitu kan. Nah, diberikan aja seperti halnya sama ini untuk mengobati HIV. Nah, tetapi penelitian-penelitian itu ternyata hasilnya juga kurang baik. Kenapa? Karena virus HIV ini beda. Jadi tidak semua virus bisa dibikin seperti ini. Itu yang pertama. Tetapi orang HIV boleh nggak dikasih imunoterapi? Sangat boleh. Karena dia bisa membantu satu inflamasi, yang kedua dia mencegah terinfeksi penyakit yang lain. Di mana kita tahu bahwa orang HIV imunitasnya sangat rendah.